Oke, kita kasih naik ada Anugrah Nus Anantara. Anugrah Anantara. Silahkan nyalakan kamera Anda. Ya, Anugrah Anantara. Ya, selamat siang Bang Anugrah. Apa kabarnya Bang? Kemarin sudah pernah naik sini kalau nggak salah Bang. Beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah. 2-3 bulan Udah yang lalu. lama. Ya, gimana? Masih Islam juga atau bagaimana? Alhamdulillah. Masih Islam. Astaga. Sudah lama nonton Edis TV, tapi kok masih Islam? Sungguh Anda nekat yang nyata kalau begini Bang. Bulan sih tidak ikutin. Baru sekarang lagi buka-buka TikTok baru dapat edisi. Sebulan berhenti, oh pantesan. Oke, Bang. Kenapa Anda ini masih saja nekat percaya sama Muhammad? Sementara orang yang menggunakan akal sehat dan nalarnya mempelajari ajaran Muhammad, maka dia akan meninggalkan ajaran Muhammad tersebut. Memang harus gitu ya Bang ya? Oke, kita tes. Nggak harus begitu, kita tes. Boleh kita tes? Siap Bang, siap. Lanjut. Baik. Abang nampaknya ada anak-anak di rumah ya? Nggak apa-apa. Tentulah sebagai ayah, pasti Anda akan menjaga kesehatan anak Anda, betul? Siap. Kalau ada lalat di minuman anak Anda, kira-kira Anda lanjutin suruh minum apa kena ganti? Kalau untuk pertimbangan kesehatan, apalagi untuk anak-anak, pasti saya buang minuman. Pasti dibuang. Walaupun sebenarnya dalam Muhammad juga menganjurkan sebenarnya tidak apa-apa untuk diminum. Tapi kenapa Anda buang? Karena itu ada pertimbangan kesehatan, apalagi anak kecil kan Bang Edis. Berarti mustahil Anda mengikuti Muhammad di detik yang sama Anda sayang sama anak, betul? Iya, lalu kenapa Anda masih mengikuti Muhammad? Kan begini Bang, boleh saya berpendapat ke Bang? Setahu saya dalam Islam juga kan hanya dianjurkan. Artinya ketika dalam posisi tertentu, misalnya di minuman kita dihinggapi oleh lalat, maka di dalam posisi itu kita cuma dianjurkan untuk boleh meminum, tapi dengan catatan kita celup dulu lalatnya ke dalam sampai tenggelam baru boleh kita minum. Nah itu kan sebenarnya anjuran. Nah itu menjadi pilihan kita. Apakah kalau kondisinya darurat misalnya, ya kondisi itu pasti kita tetap minum. Tapi kalau misalnya kondisinya biasa-biasa saja, ya tinggal kita pilih saja mau buang atau tetap minum. Mereka ini teman-teman nambah-nambahi saja. Bang, Anda pernah dengar sakmi nak wak tokna nggak? Boleh. Apa itu sakmi nak wak tokna? Tunduk dan taat, Bang. Tunduk dan taat. Kepada siapa Anda tunduk dan taat? Kepada Nabi Muhammad. Kepada Muhammad. Ketika Muhammad memerintahkan kepada kalian, maka harus kalian laksanakan nggak? Kan bukan perintah Bang, tapi anjuran. Dibolehkan Bang. Baik. Kita tampilkan ya. Kita tampilkan ya. Memang teman-teman. Susah ini. Berat ini teman-teman ya. Lanjut Bang, saya juga pengen bahasan lebih luas Bang. Baik. Makanya tadi saya bilang Bang, makin belajar ajaran Muhammad, makinlah kita akan meninggalkannya. Baik. Kita akan tampilkan hadisnya. Baik. Ya. Ini kita buka ya, mengenai hadis ya, berkaitan dengan lalat. Baik. Ada pertanyaan, apakah hukumnya minuman yang dimasuki lalat? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sholawat dan seterusnya ya. Lalat adalah dan seterusnya. Kita bacakan. Perhatikan. Wahai manusia, diberikan suatu contoh perbandingan, maka dengarkanlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah selain daripada Allah, tidak sesekali akan mendapat mencipta seekor lalat walaupun mereka dan seterusnya. Perhatikan. Apa dikatakan? Perhatikan, dari Abu Hurairah. Beliau mendengar bahwa Nabi bersabda,
apabila lalat termasuk ke dalam minuman salah seorang dari kamu, maka rendamkanlah dia. Disuruh direndam bang, ini perintah Rasul, berperintahkan rendam lalatnya. Rendamlah lalatnya kemudian buang. Ini karena salah satu daripada sayapnya adalah penyakit dan sebelah lagi adalah obat. Ya. Nih, ada lagi riwayat lain. Apabila lalat termasuk ke dalam bekas salah seorang daripada kamu, bekas maksudnya minuman ya, maka rendamkanlah semuanya itu, kemudian buanglah. Ia karena salah satu daripada sayap itu adalah penawar dan yang sebelah lagi adalah penyakit. Nih, menurut para ulama lalat tidak termasuk ke dalam perkara yang najis. Nggak najis bang lalat bang, makanya Islam. Nah sekarang saya balik lagi. Nih saya balik, kita sederhana-sederhana bang, gak usah kita bahas yang berat-berat. Abang sayang sama anak, nampak dari wajahnya ini ayah-ayah yang cinta anak. Coba, kalau ada laler ijo, habis dari orang, habis dari sampah, habis dari bangke tikus, masuk ke minuman anak. Kira-kira Anda lakukan nggak perintah Muhammad? Mandi lo ke dalam lo, mandi lo, masuk lo ke dalam lo, masuk lo ke dalam, masuk. Habis itu buang, kasih minum. Nih anak, kira-kira Anda lakukan nggak itu bang sebagai ayah yang waras? Enggak bang, saya buang bang. Tidak, kalau saya tahu saya setuju dengan Anda, pasti tidak Anda lakukan. Makanya saya bilang bang, mustahil Anda mengikuti Muhammad di detik yang sama Anda waras. Coba, kira-kira bang, mana yang lebih Anda pilih? Ajaran Muhammad? Kan begini bang, apa namanya? Kalau kasusnya seperti itu bang, saya pikir juga itu tidak cukup menjadi syarat kita untuk kemudian meninggalkan Muhammad bang. Karena meskipun juga dalam hadis itu kita kalau terjadi hal seperti itu kita diperintahkan untuk menyelupkan lalat itu. Pertama dari sisi kesehatan kan juga tidak apa namanya tidak bermasalah bang. Di sisi lain kita juga bisa ada pilihan-pilihan di situ bang. Artinya kita tidak mesti juga harus kemudian kita jadikan bahwa karena situasi itu kita tidak ikuti kemudian kita tidak cukup syarat untuk mengikuti kembali Nabi Muhammad, kan tidak begitu juga kan bang. Kan banyak faktor-faktor lain. Kita juga kan manusia. Ini berani teman-teman. Bang, kita itu bang mengambil contoh itu sampel itu satu aja. Ya. Kita nggak perlu banyak-banyak, satu saja sudah cukup membuktikan apakah seseorang itu pantas diikuti atau tidak. Saya kasih satu contoh lagi bang. Abang lihat, pandanglah wajah anak itu. Ya kan? Taruhlah umurnya masih 6 tahun. Pantas nggak bang anak umur 6 tahun dinikahi lalu umur 9 tahun disetubuhi? Kalau zaman sekarang tidak pantas bang. Muhammad contoh suri teladan nggak untuk zaman sekarang? Kalau iya. Sekarang masih menjadi suri teladan? Masih bang. Barusan tadi Anda bilang tidak pantas zaman sekarang. Ya kan begini bang, mungkin situasi saat seandainya kalau Nabi Muhammad hidup di zaman ini ketika ada perlakuan seperti itu mungkin bang sudah menjadi kesalahan. Dijemput polisi Muhammad. Kalau Muhammad menikahi anak di bawah umur, Muhammad dibawa ke Mabes Polri. Iyalah gimana? Makanya saya bilang kalau situasi itu terjadi di zaman sekarang sudah pasti Muhammad sudah tidak menjadi suri tauladan lagi. Sedangkan apakah Muhammad itu suri tauladan sepanjang masa atau tidak? Ya sebagai Rasulullah yang diutus oleh Tuhan untuk menyebarkan agamanya kepada umat Muslim, ya kita menjadikan suri tauladan. Barusan Anda bilang katanya tidak pantas diikuti zaman sekarang. Bagaimana ini? Begini bang. Gimana? Begini. Nabi Muhammad kan hidup di zaman yang berbeda dengan kita sekarang ya. Kemudian kedua, Nabi Muhammad juga itu manusia.
Nah, di zaman dulu, kira-kira banyak yang dilakukan di zaman dulu yang kemudian tidak relate di zaman sekarang. Nah, di posisi itu kita sebagai manusia berakal, kita bisa memilah apakah yang dilakukan di zaman Muhammad di zaman dulu, ketika sudah tidak relate di zaman sekarang, apakah masih bisa kita lakukan atau tidak? Tentu tidak. Tetapi kemudian bukan berarti menggugurkan Nabi Muhammad sebagai suri teladan kita sebagai Nabi Muhammad, tidak. Karena ajaran Nabi Muhammad itu kan banyak, Bang. Banyak yang bisa kita serap, yang bisa kita amalkan. Kalau misalnya ajaran-ajarannya yang kemudian yang dianggap sudah tidak relate di zaman sekarang, kita bisa memilih, Bang. Sebagai manusia yang Bang, saya akan lakukan itu. Baik, artinya Anda setuju bahwa ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Muhammad tidak relevan lagi untuk manusia yang hidup sekarang? Untuk beberapa ya, Bang. Untuk beberapa. Artinya, ya. Oke. Artinya Muhammad tidak bisa lagi dikatakan sebagai sepenuhnya suri tauladan untuk manusia yang hidup zaman sekarang. Sepenuhnya sebagai suri tauladan. Dia tetap menjadi suri tauladan, tapi beberapa yang kalau dia suri tauladan, artinya apa yang dia kerjakan itu kalau ditiru oleh orang zaman sekarang masih relevan. Contoh, ada orang berumur 55 tahun. Dilihat ada anak kecil umur 6 tahun, dinikahinya. Umur 9 tahun ditidurinya. Apakah pantas itu dilakukan zaman sekarang? Nggak pantas, Bang. Nggak pantas. Artinya ketika apa yang diperbuat oleh Muhammad di masa lampau diikuti di zaman sekarang, tidak pantas lagi. Kesimpulannya Muhammad tidak pantas dijadikan sebagai suri tauladan di masa kini. Setuju? Misalnya begini, Bang, ya. Saya pakai contoh misalnya salah satu. Misalnya ada pemimpin kita misalnya, Bang, ya. Suri tauladan kan identik dengan seseorang yang kita panuti, yang kita teladani, kan, Bang. Misalnya begini, misalnya saya meneladani Jokowi misalnya kemarin, ya, beliau menjadi presiden, karena saya meneladani beliau karena idenya, karena pemikirannya, karena programnya, karena kebijakannya. Tapi di posisi itu saya menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Nah, ketika beliau mengambil keputusan untuk memajukan anaknya sebagai calon presiden, nah di situ saya tidak ikuti, Bang. Artinya berarti memang sebagai manusia biasa, tidak sepenuhnya kita menganggap manusia itu sempurna. Pasti ada titik-titik lemah yang dilakukan. Nah, di posisi itu kita bisa memilah mana yang bisa kita contoh, mana yang tidak bisa kita tidak kita contoh, Bang. Baik, saya tangkap. Artinya, menurut Anda, ada hal-hal buruk yang dilakukan oleh Muhammad yang tidak pantas ditiru, tetapi ada hal-hal baik, begitu? Sebagai manusia biasa, Bang, saya yakin Nabi Muhammad tidak sempurna sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa tidak sempurna. Oke, baik. Ini statement seorang muslim yang sudah modern, yang sudah moderat, Bang. Karena muslim-muslim zaman sekarang tidak berani berkata begitu, Bang. Tidak berani. Mereka akan mengatakan Muhammad itu sempurna, suri tauladan sepanjang masa. Tapi Anda sebagai muslim, Anda berani mengatakan bahwa Muhammad tidak sempurna, ya? Karena beliau manusia biasa, Bang. Beliau bukan malaikat. Baik, dia manusia biasa, dia tidak sempurna. Baik. Artinya begini, Bang. Kalau begitu, bagaimana kalau suri tauladan atau panutan yang selama ini itu Muhammad, bagaimana kalau dicabut gelarnya itu, Bang? Dicabut gimana, Bang? Kan di dalam agama Islam sosok yang patut ditiru, diteladani itu kan Muhammad. Nah, bagaimana kalau gelarnya itu dia sebagai sosok suri tauladan itu dicabut dan digantikan oleh Isa? Posisi itu, Bang, saya pertama tidak punya kapasitas untuk mengatakan itu, Bang. Yang bukan ide, sudut pandang Anda? Sebagai manusia yang beragama Islam, saya, Bang, masih menganggap Nabi Muhammad sebagai panutan kita, karena ajaran-ajarannya yang kami anggap itu yang lebih pantas, yang menjadi lebih pantas untuk dijadikan panutan, yang suci atau yang salah? Kalau dalam konteksnya antara Muhammad dengan Isa, Bang, Nabi Yesus ya, Isa ya, Bang.
Isa kami sangat memenuhi beliau sebagai salah satu utusan Allah menurut agama kami, Bang. Jadi gini, tidak ada perbedaan antara tidak ada perbedaan antara Nabi Isa dengan Muhammad, karena mereka sama-sama utusan Tuhan yang hidup di zamannya dan ajarannya sampai sekarang masih berkembang di seantero dunia. Bahkan kami Muslim pun disuruh untuk belajar Injil, disuruh untuk mengimani Nabi Isa. Baik, saya tanggapi ya Bang ya, saya tanggapi. Tadi pertanyaan saya belum Abang jawab. Pertanyaan saya itu begini, manakah yang lebih pantas diikuti atau menyandang gelar sebagai suri tauladan? Yang berbuat dosa atau yang tidak berbuat dosa? Kalau dalam kapasitas manusia biasa, Bang, susah, Bang, kita mau menentukan bahwa seseorang tidak berdosa dan... Oke, apakah menurut Al-Quran sosok Isa itu berdosa? Kalau itu saya minta penjelasan, Bang. Baik, belajar dia sama saya. Baik. Menurut Al-Quran di dalam surat Maryam ayat yang ke-19, mungkin Abang bisa cek? Oh, enggak, iya, boleh. Dapat bacakan aja, Bang. Baik, di dalam surat Maryam ayat yang ke-19 dikatakan di situ ketika Maryam berkata ya, kemudian dijawablah oleh malaikat yang datang kepada Maryam di situ, dikatakan innama ana rasulu rabbiki, ya kan? Sesungguhnya saya ini adalah seorang rasul, utusan dari Tuhanmu, li ahabalaki gulaman zakiya, untuk memberikan kepada kamu seorang gulam, anak laki-laki yang suci. Jadi menurut Al-Quran sosok Isa itu suci. Bahkan kata Muhammad, seluruh manusia yang lahir ke dunia ini menangis karena disentuh oleh setan. Nah, kata Muhammad. Padahal kalau dalam kedokteran, kalau bayi tidak menangis bahaya. Bayi kalau baru keluar, kalau nggak nangis itu harus dipacu biar dia nangis. Tapi kalau kata Muhammad itu karena disentuh setan. Satu lagi sebenarnya alasan memang kalau ngikutin ajaran Muhammad ya memang makin aneh aja gitu. Baik, kita nggak usah bahas medisnya dulu, tapi kita bahas mengenai spiritualitasnya dulu ya. Kata Muhammad, hanya sosok Isa yang tidak disentuh oleh setan. Jadi dua ayat itu di dalam hadis dan di dalam Al-Quran membuktikan bahwa sosok Isa itu adalah sosok yang suci, tidak berdosa. Sementara sosok Muhammad sendiri, Abang sudah akui, dia berbuat dosa, dia melakukan hal-hal yang salah. Maka menjadi pertanyaan logisnya, kesimpulan logisnya, yang manakah yang harus menyandang gelar sebagai suri tauladan? Yang berbuat kesalahan atau yang tidak berbuat kesalahan? Yang mana yang harus lebih pantas untuk ditiru? Saya tanya Abang, apakah Isa itu manusia biasa atau apa, Bang? Kita jangan bicara ke sana dulu, Bang. Nanti lari kemana-mana bahasan kita. Saya mau bangun konsepsi berpikir, Bang. Kalau misalnya diperbandingkan antara Muhammad dengan Isa, kalau dalam konteks mereka berdua adalah manusia biasa yang diciptakan oleh Tuhan, maka saya sebagai umat tidak bisa membenturkan keduanya. Keduanya sama-sama saya menjadikan tidak saya benturkan, Bang. Yang saya ingin ini kan sebagai Tuhan, maka tidak apple to apple diperbandingkan antara Isa dengan Nabi Muhammad, karena menurut Nasrani Isa adalah Tuhan, kemudian versi kami Muhammad adalah manusia biasa, Bang. Ya. Nah itu dulu yang jadi gini, Bang, sebelum kita ke sana, yang ingin saya utarakan begini, yang lebih pantas ditiru, diikuti, yang cacat atau yang sempurna? Kalau pertanyaan logikanya seperti itu, kalau secara umum maka yang pantas diikuti adalah yang lebih sempurna. Secara jadi makanya, Bang, secara logis maka sebenarnya lebih pantas sosok Isa dijadikan suri tauladan ketimbang Muhammad. Setuju? Gimana, Bang?
Aduh, berat itu statement berat. Maka secara logis, maka seorang muslim yang sejati, dia lebih pantas mengikuti sosok Isa ketimbang Muhammad, betul? Kalau sosok Isa sebagai, sekali saya bilang Bang, kalau sosok Isa yang dimaksud sebagai manusia, Bang, mengalir saja Bang, jangan takut sama penonton. Karena penonton ini kebanyakan malah mereka tidak lebih tahu daripada Anda, gitu loh. Jangan ikuti penonton. Enggak, saya ingin menjelaskan pilihan saya Bang. Kalau sosok Isa yang dianggap ini sebagai manusia biasa, ciptaan Tuhan juga, maka saya tidak bisa memilih karena keduanya adalah makhluk yang memiliki keistimewaan diciptakan oleh Tuhan. Tapi kalau misalnya saya ikut pemikiran Bang Edis bahwa Isa ini adalah Tuhan dengan Nabi Muhammad, maka sudah pasti posisi keduanya itu berbeda Bang. Nah itu tidak bisa apple to apple. Mestinya Nabi Muhammad disandingkan dengan manusia siapa misalnya yang punya kelebihan yang sama, katakan sama-sama manusia, kemudian kita beda keduanya. Baik, kita coba bandingkan Muhammad dengan Paulus ya. Baik. Gini Bang, coba Bang, kalau kita baca literasi tentang Paulus dan juga tentang Muhammad, setelah Muhammad jadi nabi, kita bahas sebelum Muhammad jadi nabi. Sebelum Muhammad jadi nabi Bang, berapa istrinya Bang? Banyak. Sebelum jadi nabi. Sebelum Muhammad jadi nabi, dia punya istri berapa? Khadijah ya. Berapa dia punya istri? Satu Bang. Setelah dia jadi nabi? Ada beberapa lagi. Ada banyak. Sebelum Muhammad jadi nabi, adakah pernah wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepada dia? Nggak ada. Setelah dia jadi nabi, perempuan-perempuan boleh nggak menyerahkan diri kepada Muhammad? Bayangin dengan Paulus Bang. Sebelum Paulus jadi rasul dan setelah Paulus jadi rasul, ada nggak Paulus setelah dia jadi rasul dia mengoleksi istri? Gak ada. Nah kan kemudian pertanyaannya begini Bang, apakah beristri lebih dari satu itu sebuah perbuatan yang tercela atau tidak? Di zaman itu Bang. Baik. Sekarang begini. Apakah beristri lebih dari satu itu perbuatan yang tercela atau tidak? Maka kita harus tarik dulu motivasinya. Motivasinya itu apa? Ya kan? Nah kalau Muhammad di dalam surat Al-Ahzab ayat 51 itu dia bukan berbicara mengenai soal pernikahan. Tetapi berbicara soal bagaimana wanita itu boleh menyerahkan dirinya. Gak ada di situ dinikahkan. Menyerahkan dirinya beda dengan menikahi loh. Makanya Muhammad itu diberikan hak-hak istimewa. Hak istimewa Muhammad itu salah satunya adalah jika mata dia memandang seorang wanita dan dia menginginkannya, maka wanita tersebut harus menjadi milik dia. Walaupun ya bahwa perempuan itu sudah punya suami, si suami itu harus menceraikan dia. Nah itu gimana seperti itu. Jadi bukan masalah beristri banyak atau tidak. Di dalam Bible banyak tokoh-tokoh yang beristri banyak. Yakub itu istrinya 4, ya kan? Banyak yang istrinya lebih dari 1, tapi tidak pernah itu dikatakan sebagai sesuatu yang bernilai positif di dalam Bible. Bahkan beristri banyak itu identik dengan hal-hal yang negatif. Ada dalam hukum Taurat itu dikatakan janganlah seorang raja itu beristri banyak. Sekarang begini Bang, apakah di Kristen itu apakah Nabi Isa dulu tidak memiliki 1 istri Bang?
Isa. Tidak ada literasi, tidak ada literatur di dalam Bible bahwa Yesus itu memiliki istri. Oke. Kita jadi ngelantur kemana-mana kan, karena saya ikuti jadi ngelantur kemana-mana. Pokok bahasan kita bukan itu Bang, jadi makin gak jelas kita. Udah kan abang tadi menyampaikan bahwa beristri lebih dari satu itu. Bukan itu bahasan kita Bang. Yang menjadi tema kita dari tadi itu adalah bagaimana ketika Anda sungguh-sungguh mengikuti ajaran Muhammad, betul-betul mendalami ajaran Muhammad, pastilah di detik yang sama Anda akan meninggalkan ajaran tersebut. Dan Anda sudah mengiyakan, sudah mengkonfirmasi itu. Bagaimana ketika lalat masuk ke minuman anak Anda, maka Anda tidak lakukan sesuai dengan perintah Muhammad, mencelup-celup lalatnya ke dalam, lalu memberikan minum itu kepada anak Anda kan? Tidak Anda lakukan kan itu? Ya. Nah, itu menjadi bukti apa? Itu menjadi indikator apa? Itu indikator, bukan berarti kita tidak mengikuti Muhammad lagi, Bang. Duh, gimana sih? Bang, Muhammad bilang jikalau lalat masuk ke dalam minumanmu, maka rendamlah lalat itu, celupkan ke dalamnya. Lalu lalatnya dibuang, karena di dalam sayap lalat itu ada obatnya, ada penawarnya. Nah, lalu airnya diminum. Lalu Anda tidak lakukan. Kenapa Anda tidak lakukan? Karena Anda menentang ajaran itu. Betul tidak? Ya, begini Bang, konteks menentang dalam kasus itu Bang sebenarnya. Makanya saya bilang begini, saya kan tertarik dengan temanya Bang ini. Jadi seolah semakin kita memperdalam agama Islam itu, memperdalam ajaran Nabi Muhammad, itu semakin kuat untuk meninggalkannya. Maksud saya begini, jangan kasih kasus contoh yang remeh-temeh begitu Bang. Maksud saya, kalau contoh kasus itu, karena banyak pilihan-pilihan kita di situ. Kita tidak cukup, logika kita mengatakan tidak cukup bahwa kalau kasus itu kemudian kita anggap jadikan dasar untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Yang remeh. Baik. Masalahnya begini Bang. Kemudian kita mau tinggalkan Nabi Muhammad, kan itu ada pilihan-pilihan Bang. Kita bisa mencoba. Kalau dalam konteks saya pribadi Bang, biasa kalau kita lagi nongkrong ngopi-ngopi begitu, datang lalat, biasanya kita celupkan, saya minum kembali Bang, tidak ada masalah. Buset. Berat. Karena kan begini Bang, kalau contoh itu dipakai Bang, maka banyak contoh-contoh yang lain yang mirip-mirip dengan logikanya Bang Edis. Misalnya begini, kayak ayam itu kan kita tidak tahu makan apa. Kadang-kadang terus tapi kita makan itu enak-enak sekali tuh Bang. Tapi kita tidak sadar bahwa ayam itu kadang-kadang memakan kotorannya sendiri, memakan kotoran sapi. Begitu juga binatang-binatang yang lain Bang, tidak bisa kita prediksi makanan mereka. Kalau itu kita jadikan contoh logika yang Abang pakai lalat tadi itu. Maksud saya, pakai logika yang lebih berat. Baik. Itu sebenarnya Anda sudah nggak nyambung di situ Bang. Gimana Bang? Nggak nyambung gimana? Kita nggak nyambung sebenarnya. Yang kita bahas ini itu mengenai lalat, bukan mengenai ayam. Saya kan Bang hanya memperbandingkan logika yang lain. Kalau yang dipakai lalat. Baik, kita kasih satu contoh lagi. Yuk, kita kasih satu contoh. Oke. Baik. Abang tahu kencing? Tahu. Anda pernah dengar Muhammad nyuruh orang minum kencing hewan? Kencing onta itu ya? Oke, menurut Abang gimana itu penjelasannya Bang? Iya, saya tanya Anda. Kira-kira Anda mau nggak minum kencing onta? Nggak mau lah. Nggak mau. Tapi itu adalah sunnah Rasul, anjuran Muhammad. Bagaimana? Nah, sunnah itu kan Bang, boleh dilakukan, boleh tidak Bang. Itu yang saya maksud. Oke, berarti ketika Anda tidak mau, berarti Anda menentang ajaran itu, betul? Bukan menentang, karena bukan menentang. Memang sulit ngomong orang Muslim. Harus disediakan lagi deh Colgate. Bang, kalau Anda tidak mau, itu artinya akal Anda, naluri Anda mengatakan tidak. Ketika Anda mengatakan tidak, sesungguhnya Anda sedang membantah ajaran Muhammad itu. Bagaimana sih Anda ini?
Oke, yang lain lagi. Jangan itu lagi. Gini, kalau Anda ketemu cicak, apa yang harus Anda lakukan sesuai dengan ajaran Muhammad? Cicak, kalau dia tidak mengganggu, biasa saja. Salah, Bang. Kalau Anda ketemu cicak, Anda itu harus membunuh cicak itu dengan 1 kali pukulan. Kenapa? Ada yang bertanya kepada Muhammad, kenapa? Karena dulu cicak itu membantu meniup api ketika Ibrahim dibakar. Itu kata Muhammad, Bang. Itu wajib atau sunnah, Bang? Bukan masalah wajib atau tidak, Bang. Di sini yang kita gunakan itu nalar kita. Sekarang begini, kata Muhammad, cicak itu membantu meniup-niup api ketika Ibrahim dibakar. Kira-kira secara akal sehat, akal yang waras, kira-kira masuk akal nggak itu cicak meniup-niup api? Kalau itu di luar jangkauan kita sebagai manusia biasa, Bang. Di luar jangkauan kita sebagai manusia biasa. Makanya saya bilang, Bang, kalau 1 contoh saja sudah saya beri, tapi Anda ngeles, pasti contoh-contoh yang 1000 lainnya pun akan juga seperti itu. Sekali lagi saya bilang kan, saya beragama ini kan, Bang, menggunakan logika. Makanya dalam agama kita itu ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan. Makanya saya pengen tahu sebenarnya dalil itunya, apakah itu diwajibkan atau disunahkan. Nah, ketika baik, kita bicara Quran aja lah kalau begitu. Kalau mau cara wajib-wajiban. Kalau peristiwanya adalah sifatnya sunnah, maka kita itu dalam Islam kita diberi pilihan untuk mengikuti atau tidak. Baik, saya kasih contoh, Bang. Bang, menurut kita menggunakan logika kita, Bang. Oke, baik. Menurut Al-Quran, Anda harus jadi orang Islam itu menjadi orang Islam yang 90%, 50%, 99% atau 100%. Saya tidak bisa menangkar itu, Bang. Yang saya tahu sekarang saya meyakini Islam dan saya melakukan kebaikan kepada orang dan menghindari dosa. Hanya itu kewajiban saya. Nah, berarti Anda tidak sedang melaksanakan ajaran Islam. Anda sedang melaksanakan ajaran pikiran Anda sendiri. Agama apapun, Bang, agama di dunia ini, Bang, esensinya cuma itu, Bang. Membangun kebaikan, menciptakan amal kebaikan. Salah, tidak. Kalau Anda bicara Kristen iya, tapi kalau Anda bicara Islam tidak seperti itu. Bisa saya jelaskan, Bang? Baik, tadi Anda mengatakan kalau dalam Quran, kalau dalam hadis kan itu kan sunnah, anjuran-anjuran. Ya anjuran Muhammad itu ya harus dilaksanakan. Gimana? Baik, saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih, Bang. Ini contoh sederhana saja. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ada satu ayat berkata, maka jadilah kamu seorang Islam yang kafah. Tahu apa arti kafah, Bang? Totalitas ya. Totalitas. Tidak boleh jadi orang Islam setengah-setengah, betul? Oke. Berarti wajib nggak itu hukumnya menjadi Islam yang kafah? Wajib. Wajib. Baik. Kalau ada orang yang dia Islam, di detik yang sama dia harus melaksanakan perintah Allah, betul? Perintah Allah untuk taat sama Rasul, betul? Oke, apa kata Rasul? Jika kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, apa yang harus Anda lakukan menurut Muhammad? Ini dijelaskan di mana, Bang? Banyak tidak tahunya dia. Coba diklik saja di Google. Hukum bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, maka harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Bahkan memberi salam pun tidak boleh. Mana Anda ini? Coba Anda baca. Tapi begini, Bang, boleh saya kasih penjelasan, Bang? Ya, sebelum kasih penjelasan dibaca dulu, coba. Hukum bertemu Yahudi dalam Islam adalah diperbolehkan. Islam tidak melarang umatnya untuk berinteraksi, bermuamalah, atau bahkan berteman dengan orang dari agama lain termasuk Yahudi. Ya? Dalam Al-Quran, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku dan adil. Gimana, baik.
Menurut Al-Quran, apakah orang-orang Yahudi itu musuh orang-orang Islam? Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam diperbolehkan untuk berbuat baik dan adil kepada siapa saja, termasuk orang-orang yang berbeda agama. Oke. Menurut Al-Quran, orang Yahudi itu musuhnya orang Islam nggak? Saya tidak baca detail itu, Bang. Tetapi ayat menurutku, narasi ini cukup menyimpulkan bahwa umat Islam itu diperbolehkan untuk berbuat baik dan adil kepada siapa saja, termasuk agama yang berbeda, Bang. Entah itu Yahudi, Nasrani, dan sebagainya, Bang. Itu menjelaskan, Bang. Ya, itu artinya yang Anda baca itu penjelasan ulama, ya. Perhatikan. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Bentar ya. Bukan ulama itu, Bang. Bentar ya. Coba Anda buka Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-82. Al-Maidah ayat 82. Ya. Artinya kan ini sudah ada versi yang satu, Bang, ya? Versi ya, surat. Makanya makin dibaca Quran itu, Bang, makin orang akan meninggalkannya. Itu sangat tertarik, Bang. Surat Al-Maidah 82. 82. Oke. Silakan dibaca. Jangan dalam hati, Bang. Artinya sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kamu ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu dalam kurung orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Baik. Coba baca lagi yang ayat yang pertama tadi, yang bagian awal, paragraf yang bagian atas. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Menurut Al-Quran, orang-orang Yahudi memusuhi orang-orang beriman nggak? Ya, menurut Al-Quran Al-Maidah 82 seperti itu, Bang. Iya. Terus gimana? Nah, terhadap orang-orang yang memusuhi agama Islam, apa yang harus dilakukan? Sebatas mereka tidak menyakiti secara fisik, Bang. Tidak ada masalah. Sekarang tidak menyakiti secara fisik, mulai bikin arah. Aduh, mulai bikin ayat lagi. Begini, Bang Idris. Maksud saya begini, kita kan dua manusia yang berbeda pola pikir, Bang. Ya? Ayat Quran dengan Quran bertentangan. Quran dengan hadis bertentangan. Hadis dengan hadis bertentangan. Semuanya bertentangan, Bang. Makanya saya bilang makin belajar agama Islam, sebentar lagi orang itu pasti murtad. Yang mana, Bang, yang baik. Saya akan tunjukkan ya hadis ini ya. Saya akan tunjukkan. Tadi di situ dikatakan orang yang paling keras permusuhannya terhadap agama orang beriman, orang Yahudi, dan paling dekat persahabatannya orang Nasrani. Sekarang saya balikin sekarang saya bandingkan dengan ajaran Muhammad dalam hadis, ya. Perhatikan. Apa dikatakan di sini? Dari Abu Hurairah dan seterusnya. Abu Hurairah terus ini kan. Makanya Islam ini sebenarnya buatan Abu Hurairah. Baik. Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari antara mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Betul? Anda laksanakan nggak ini sebagai Anda seorang muslim? Tidak, Bang. Tidak, makanya saya bilang mustahil Anda mengikuti ajarannya Muhammad.
Bagaimana Anda mau mengikuti ajaran Muhammad, Bang? Kan di situ ada pilihan-pilihan, Bang. Di satu sisi gimana maksudnya? Ya, Bang, saya ngomong dulu, San. Di satu sisi ada hadis riwayat yang mengatakan seperti itu, Bang. Tetapi di sisi lain juga ada ajaran dalam Islam untuk seperti yang saya sampaikan tadi itu, yang di ayat yang pertama saya sampaikan tadi, bahwa membangun hubungan kemanusiaan sesama manusia itu entah lintas agama manapun itu wajib dibangun, Bang. Artinya ada pilihan-pilihan. Nah, disitulah otak. Berarti ayat ini tidak dianggap untuk dalam posisi membangun hubungan kemanusiaan, Bang, karena kita hidup di dunia, Bang, bukan hidup di akhirat, maka saya tidak gunakan ayat itu, saya gunakan yang lain, Bang. Berarti yang ini nggak usah digunakan? Bagi saya, Bang, ya, saya tidak tahu kalau umat Islam yang lain, Bang. Berarti yang ini salah? Saya tidak mau katakan salah dengan tidak, Bang. Tetapi saya tidak mengikuti. Ini yang saya sebut sebagai Islam. Oke, Bang, saya akan memberikan Anda Islam aliran baru, namanya Islam aliran Joker. Kalau Joker tuh kemana aja kan masuk, Bang, kalau Joker. Ingat kan, zaman-zaman kita SMP main Joker-Jokeran. Masuk, kemana aja masuk. Makanya Islam aliran Joker Anda ini, Bang. Dikasih hadisnya, itu nggak bisa. Kan ada beberapa pilihan, Bang. Susah ini kalau begini, Bang. Sedangkan Al-Quran mengatakan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman itu Wahyudi. Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kalian bertemu dengan Wahyudi maka bunuhlah mereka. Sampai batu bahkan akan membantu kalian untuk membunuh Wahyudi. Mau saya tunjukkan hadisnya? Silakan, Bang. Baik, saya tunjukkan ya. Perhatikan. Ya. Kalau kalian baca hadis ini adalah sebuah hadis yang bagaimana ini kalau dibaca akan membahayakan hubungan kalian dengan Wahyudi. Memang kadang-kadang masih ada juga yang Yahudi-Yahudian tapi ngobrol-ngobrol dengan orang Islam. Contohnya siapa? Contohnya itu yang si gondrong yang Yahudi KW-KW itu, apa namanya? Lupa saya namanya, itu siapa? Apa namanya itu teman-teman yang di acara podcastnya Don Ditan? Lupa saya namanya. Billy Wahyudi. Baik nih, saya kata dibacakan di sini. Nih. Perhatikan ya. Sungguh aku akan mengeluarkan orang-orang Wahyudi dan Nasrani dari Jazirah Arab sehingga aku tidak meninggalkan di dalamnya kecuali seorang muslim. Nih ajaran Muhammad nih, Pak. Nah, saya teruskan lagi. Perhatikan. Saya akan bacakan bagaimana hadisnya berisi nih. Tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Wahyudi dan membunuh mereka hingga seorang Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, orang Wahyudi ada di belakangku, kemarilah bunuhlah dia, kecuali pohon Qorqod. Karena ia adalah pohon orang Wahyudi." Makin halu Muhammad nih, Bang. Katanya kalau pohon Qorqod nggak ngasih tahu. Aduh, Bang. Ini pohon Qorqod ini kok bisa? Kalau pohon Qorqod, pohonnya orang Wahyudi ini bagaimana? Makanya saya bilang, Bang. Sekarang ini begini loh. Kita ini kan pakai nalar saja, nalar. Memang Anda akui nggak banyak hal-hal yang nggak masuk akal ajaran Muhammad? Anda akui nggak kalau Anda baca hadis itu? Saya akuin, Bang. Iya, tapi kenapa Anda masih nekat jadi orang Islam? Islam itu kan diturunkan oleh Tuhan, Bang. Nabi Muhammad itu hanya rasul yang diutus oleh Tuhan untuk menyebarkan agamanya. Tapi ada satu ayat yang berkata dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsu dia.
tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Artinya setiap omongan Muhammad itu wahyu. Dan wahyu itu Anda katakan sebagai hal-hal yang tidak masuk akal. Maka tepatlah gelar saya yang saya berikan kepada Anda adalah Islam Joker. Susah. Intinya saya sekarang beragam secara spiritual, saya beragama Islam, kemudian saya menjalankan kehidupan saya dengan baik, tidak menyakiti orang lain, tidak membuat orang lain. Tapi itu aja Bang kesimpulannya. Bang, Kalau saya suka Bang. Anda menjadi seperti itu saya suka, tapi tidak boleh Anda mengatakan bahwa Anda masih Islam. Tidak mungkin seseorang menyangkal Muhammad di detik yang sama dia ngaku Islam, itu nggak bisa. Itu sama saja begini Bang. Tidak mungkin Anda mengaku laki-laki, tetapi Anda tidak punya, mohon maaf, tidak punya penis. Mohon maaf. Itu tanda bahwa seorang laki-laki, gitu loh. Ini susah ini gimana? Islam itu kan cukup kita mengucapkan 2 kalimat syahadat saja Bang, tidak banyak syarat lain Bang. Kata siapa? Yang saya tahu seperti itu. Iya, kata siapa itu? Ya dalam ajaran yang saya temukan seperti itu. Iya, Islam itu kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Informasi itu Anda dapatkan dari siapa? Ya dari guru-guru kita masih kecil kan Bang. Guru-guru dapat dari siapa? Ya mungkin dari guru-gurunya juga kan. Guru-gurunya dapat dari siapa? Dari guru-gurunya lagi. Ujungnya kemana? Ya bisa jadi ke Muhammad kan. Nah, sedangkan Muhammad Anda tidak percaya. Susah ini ngomong. Sedangkan Anda katakan tadi ajaran Muhammad kadang-kadang aneh. Ini bagaimana sih? Susah. Oke lah Bang, mungkin kita lanjutkan lagi ya. Saya suka dengan Anda ini, Anda Islam Joker ini keren ini. Harus siap-siap banyak Paramek, Dekolgen, dan paracetamol. Gimana? Prinsipnya kita itu Bang, kita hidup itu tidak perlu terlalu berat-berat. Tidak usah kita dibayang-bayangi dengan saya setuju dengan Anda. Cuman ya. Maksud saya begini, saya setuju dengan Anda. Tapi ketika Anda sudah mengatakan demikian, janganlah Anda katakan lagi bahwa Anda seorang Islam. Karena Anda tidak mengikuti ajaran Muhammad. Seseorang yang tidak mengikuti ajaran Muhammad berarti bukan Islam. Gimana sih Anda ini? Kan di dalam syahadat itu Anda akui Muhammad itu adalah Rasul. Bagaimana Anda akui Muhammad Rasul tapi perkataan Muhammad bukan dari Allah? Saya sebenarnya Bang begini, saya dari tadi sebenarnya pingin menemukan faktor yang paling fundamental kira-kira apa yang Bang Edis miliki biar bisa merubah logika saya untuk tidak kembali memanti Muhammad. Tapi kan saya lihat data yang dicontohkan cuma lalat saja Bang. Itu Bang, bagi kita orang-orang yang bernalar dan berpikir Bang, tidak cukup Bang. Udah begini, saya sudah tunjukkan banyak pun, itu hasilnya akan tetap sama. Kita itu mainnya main sampel Bang. Kita itu zaman sekarang itu main sampel, bukan main semua kita garap. Sampelnya aja yang kita tunjukkan. Ketika Abang menggunakan sampel itu Bang, menurut saya tidak cukup Bang, tidak cukup argumentasi Abang untuk membuat saya membalikan pikiran. Ya, saya rasa itu bukan soal saya tidak sanggup, tapi itu soal waktu di mana Anda masih mengalami jet lag. Belum waktunya belum pas begitu. Bang Edi, saya rasa nanti itu masalah perkara waktu saja, Bang. Kalau ada waktu nanti pasti Anda akan merenungi apa yang saya bilang itu. Kalau sekarang mungkin ya belum. Nggak mungkin lah Anda udah Islam sejak lahir tiba-tiba langsung digulingkan begitu saja. Ada proses. Banyak kok perempuan-perempuan juga yang datang ke sini bilang, lama Bang, prosesnya itu panjang. Begitu. Ya. Oke lah, mungkin kita rehat dulu ya Bang ya. Oke Bang, siap. Oke. Terima kasih sudah sharing-sharing Bang. Sama-sama Bang, sama-sama. Besok main-main lagi Bang. Turunkan ya Bang ya. Anugerah Anantara. Yuk, saya turunkan. Ya, itulah teman-teman ya.
Biasanya bukan takut istri, takut penonton. Takut penonton. Makasih Pak Agus Ibrahim.